Uh, Firman Tuhan yang mau saya sampaikan di malam hari ini terambil dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Saya sudah siapkan slide sehingga Bapak Ibu mudah untuk nanti mengikutinya, ya. Bisa mulai dibuka, dibaca di Bible, digital Bible-nya Bapak Ibu yang ada di handphone. Bisa dibuka 2 Korintus 5 ayat 7. Firman Tuhan di malam hari ini saya beri judul A New Me in Christ. Nah, A New Me in Christ. Aku yang baru di dalam Kristus, ya. Yuk kita sama-sama membaca dari nats kita malam hari ini 2 Korintus 5 ayat 17. Saya mengambilnya dari LAI edisi kedua Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu juga bisa membacanya di screen secara bersama-sama karena iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus, Roma 10 ayat 17. Yuk 3, 2, 1. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Oke, amin. Dan saya juga sampaikan di sini versi New International Version, ya. Jadi ada versi bahasa Inggrisnya karena saya suka belajar Bapak Ibu terkasih untuk mengerti, mempelajari Alkitab secara sederhana di tengah keterbatasan saya. Kita lihat next slide. Boleh dibantu multimedia, next slide. Oke. 2 Korintus itu bukan 1 Korintus, ya. Dikatakan demikian, therefore if anyone is in Christ, kalau orang itu, kita itu sudah di dalam Kristus, he is a new creation. Itu jelas sekali, a new creation. The old has gone, the new has come. Enak ya kalau bahasa Inggrisnya itu is very simple, it's very easy, enak gitu ya. Tapi memang menariknya itu firman Tuhan atau ayat-ayat Alkitab yang kita baca ini, anugerah kebaikan Tuhan, kita boleh membacanya dalam bahasa Indonesia. Coba Bapak Ibu bayangkan kalau kita membaca dalam bahasa aslinya Ibrani. Gimana kita gak pusing coba kalau harus pakai bahasa Ibrani, ya kan? Atau nanti begitu ke perjanjian baru Septuaginta itu dalam bahasa Yunani. So which one do you prefer? Will be in Hebrew or in Greek? Gitu ya. But anyway seperti ini. Bapak Ibu terkasih dalam Kristus, firman Tuhan yang baru kita baca, bahwa siapapun yang sudah di dalam Kristus, dia itu adalah ciptaan baru. Nah, ini ayat ini bukan ayat yang baru, maksudnya ayat yang mungkin Bapak Ibu terkasih sering kali mendengar firman Tuhan dengan ayat nats ini. Kita itu adalah orang-orang yang hidup mengimani Allah yang benar, yang kita kenal, kita panggil dalam nama Kristus Yesus. Galatia 2 ayat 20, Rasul Paulus yang juga adalah penulis dari Korintus ini, surat Korintus, itu berkata dalam Galatia 2 ayat 20 itu bahwa hidupku ini bukan hidupku lagi tetapi Kristus dalam aku. Coba kita baca, boleh dibantu? Galatia 2 ayat 20. Mungkin Bapak Ibu yang sudah bisa menemukan di digital Bible-nya juga silahkan, ya. Boleh dibaca Galatia 2 ayat 20. Kita lihat bagaimana seorang Rasul Paulus menggambarkan dirinya yang itu menjadi turunan bagi saudara dan saya di malam hari ini. Yuk Galatia 2 ayat 20. Mungkin ada Bapak Ibu yang sudah dapat ayatnya, boleh dibaca. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, oke. Amin, amin. Rasul Paulus menegaskan kepada kita semua bahwa hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus di dalam saudara dan saya. Bapak Ibu terkasih, kalau kita mulai menghitung waktu, maksudnya memang kita harus berhati bijak nih kalau kita bicara waktu, ya. Sekarang ini kita sudah ada di minggu ketiga di bulan Mei, bulan kelima di tahun 2025. Betapa waktu time flies, ya.
Kemarin rasanya kita baru merayakan Natal, lalu kita bicara Good Friday, Paskah. Saya kemarin sempat melayani waktu ibadah kebangkitan itu di Resimen 1 di daerah Cibubur Country, daerah Cikeas sana. Waktu itu cepat, tanpa terasa. Dan Alkitab mengatakan dalam Yakobus 4 ayat 14 itu bahwa hidup itu seperti uap. Yuk kita coba lihat Yakobus 4 ayat 14. Ya. Ini Bapak Ibu terkasih dalam Kristus. Waktu Rasul Paulus mengingatkan kita di malam hari ini. Therefore if anyone in Christ, he is a new creation. Kalau kita itu di dalam Kristus, siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Maka ini menjadi satu hal yang menarik untuk kita pahami, untuk kita renungkan. Karena hidup ini ada batas waktunya, Bapak Ibu terkasih dalam Kristus. Ya, bukan masalah siapa yang duluan. Misalnya mohon maaf nih, tidak bermaksud apapun. Apakah yang rambutnya silver duluan? Atau yang merah duluan? Atau yang hitam duluan? Nobody knows. Ya, tetapi firman Tuhan yang kita baca kalau dalam Yakobus, nanti kalau Bapak Ibu bisa lihat di Yakobus 4 ayat 14, bahwa kita ini, hidup kita ini seperti uap. Sebentar ada lalu lenyap. Bayangkan, sebentar saja lalu lenyap. Saudara dan saya itu boleh ada sampai dengan malam hari ini, itu semua karena anugerah kebaikan Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 10 berkata gini, Rasul Paulus lagi. Yuk coba, ada yang sudah bisa ketemu 1 Korintus 15 ayat 10, boleh dibaca. Karena kembali Roma 10:17, iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jangan kita cuma sibuk nyanyi lagu-lagu yang kita bisa terus mengulang, tapi mari mulai malam hari ini kita semua harus memperkatakan firman Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 10. Ada yang sudah dapat mungkin Bapak Ibu terkasih? 1 Korintus 15 ayat 10 silakan dibaca. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja. Bekerjanya seperti apa? Biasa-biasa aja? Apa katanya di situ? Bekerja lebih keras. Lanjut, daripada semua. Terus? Tetapi bukan karena aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai saudara dan saya. Amin. Bapak Ibu terkasih dalam Kristus, waktu Bapak Ibu dan saya jemaat fokus, kita sebagai pribadi, lepas pribadi yang menerima kasih anugerah kemurahan Tuhan dengan mengenal Tuhan kita ini Yesus Kristus, dan kita mulai menghidupi iman kita, karena kekristenan bukan agama. Tetapi kisah para rasul itu mengajarkan saudara dan saya bahwa kekristenan itu adalah gaya hidup saudara dan saya, itu standarnya adalah Kristus. Pengikut Kristus kita ini. Nah, waktu dikatakan dalam 2 Korintus 5:17 bahwa siapa yang ada dalam Kristus adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang, maka hari lepas hari roh di dalam saudara dan saya itu bukan kita lagi loh. Ya kan? Jadi kita tuh jangan sotoy, jangan sombong, jangan belagu dengan hidup kita. Siapalah saudara dan saya? Enggak, we're nothing. Karena di dalam kita ini bukan lagi kita secara manusia, kita yang benar-benar bulat memiliki hidup kita dan hidup ini bisa kita hidupi suka-suka kita, tidak. Tetapi sebagai orang percaya, saudara dan saya itu kan tahu kebenaran kan? Ya, kalau saudara dan saya tidak tahu kebenaran, gak mungkin kita menjadi anak-anak yang setia dalam Kristus, amin. Karena saudara dan saya ini adalah orang-orang yang tahu kebenaran dalam Kristus, maka hari lepas hari saudara itu tahu bahwa ini bukan itak lagi yang menghidupi hari ini, tetapi ada roh Allah di dalam saya. Seperti Galatia 2:20, hidupku bukan aku lagi tapi Kristus dalam aku. Nah, waktu Alkitab mengatakan bahwa kamu itu adalah terang, waktu kamu dikatakan di sini bahwa siapa yang ada dalam Kristus adalah ciptaan baru, berarti ada sesuatu yang berbeda. Katakan berbeda. Berbeda.
Itu harus ada. Memang pengikut Kristus itu memang harus gayanya itu beda, on fire-nya beda. Waktu kita bilang, kau ku kagumi dalam hati, kasihmu tiada duanya. Katakan di Yohanes 14:15, kalau kita mengagumi Kristus, kita mengagumi kasihmu tiada dua. Kita tahu nih kasihnya Kristus itu boleh ada buat saudara dan saya. Mulai kita introspeksi. Apakah kita melakukan apa yang dikatakan Yohanes 14:15? Yuk brother, ini sahabat saya ini, saya kangen juga sama brother Eldo ini. It's been months ya, gak ketemu sama brother Eldo, sis Barb. Kita lihat Yohanes 14:15. Yohanes 14:15. 3, 2, 1. Kalau kita bilang kau ku kagumi dalam hati, kasihmu tiada duanya, sampai kini ku akui, kita akui loh, kasihmu tiada. Apakah kita melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan? Apakah saudara dan saya dimampukan untuk kita mengampuni musuh kita? Apakah saudara dan saya mampu untuk ciptaan baru yang lama sudah berlalu? Apakah di sini masih ada jemaat fokus anak-anak Tuhan yang luar biasa yang dengan kebiasaan saya zaman dulu merokok? Kok cuma senyum-senyum? Ini tidak ada di sini atau nanti ada di luar sana? Loh, ini begini Bapak Ibu terkasih dalam Kristus. Saya itu selalu semangat ya pada saat kesempatan saya boleh melayani pekerjaan Tuhan khususnya di atas mimbar. Ada sesuatu yang on fire in me, karena saya itu bersyukur sekali. Saya itu Bapak Ibu boleh ada di hadapan Bapak Ibu sekalian, boleh ada melayani di atas mimbar ini. Itu semua karena kasih anugerah Kristus. Saya tidak pernah terpikir sedikit pun untuk saya itu boleh menjadi hamba Tuhan. Enggak. Bahkan saya bertanya sama Tuhan. Seringkali saya bertanya sama Tuhan. Enggak salah Tuhan. Karena menurut saya ini nothing. Masih banyak orang-orang yang jauh lebih dahsyat secara ilmu teologi, ilmu Alkitab. I'm nothing. Satu hal yang menarik dalam saya mengimani dan menjalani kehidupan kekristenan saya itu adalah waktu saya terus memperkatakan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, lalu saya diingatkan sama Roh Kudus, hey hidup lo itu bukan lo lagi, but it's me in you, me in you, I'm Christ, your Lord in you. Nah itu membuat cara berpikir seorang Ita ini mulai berubah. Dan saya semangatnya gini loh, kita ini jemaat fokus atau Bapak Ibu terkasih yang ikut di online, misalnya di sini ada online. Sudah berapa kali kita berhitung, katakanlah dari bulan Juni berapa kali kita mengikuti komsel ini atau persekutuan doa ini. Januari 2 kali, Januari, Februari, Maret, April, katakanlah 4 kali 2, 8 kali kita bertemu, bersekutu. Ditambah 4 kali 4, 16, karena kita kan ke gereja setiap minggu toh. Kalau sampai nggak ada yang ke gereja saya bisa astagfirullah nih. Bisa istighfar saya ke gereja kita. Jadi sudah berapa puluh itu? 16 ditambah 4 sudah katakanlah 20 kali. Iya toh? Lebih dong, 24. Kita kan 2 kali kan? Ini kan setiap bulan kan? Berarti 8 ditambah 4 kali 4, 16. Sudah berapa kali? Kita mendengar terus setiap hari. Mungkin ada Bapak Ibu yang hobinya mungkin sama kayak saya, misalnya ada kesempatan untuk dengar renungan di YouTube atau lewat TikTok. Mungkin TikTok sekarang lebih hits ya, dalam 1 menit kita bisa belajar renungan gitu ya, mendengar firman Tuhan. Tapi setelah sekian banyak nih, bahkan Tuhan izinkan untuk orang-orang tertentu misalnya seperti saya dikasih kesempatan sama Tuhan, hey kau melayani gitu.
Mari kita akui Bapak Ibu terkasih dalam Kristus. Bagaimana dengan hidup saudara dan saya? Have we changed? Sudahkah saudara dan saya berubah? Ini menjadi satu understanding karena saudara dan saya ini kelasnya bukan kelas makanan atau minuman susu. Bosan saya kalau ngomong soal berkat, itu urusannya Kristus Tuhan kita. Ini semua satu Alkitab besar ini dari Kejadian sampai Revelations itu ngomongin janji Tuhan yang adalah ya dan amin. Allah kita itu tidak berubah Bapak Ibu. Ulangan 23 ayat 19 atau 17 itu berkata Allah itu bukan manusia. Coba kita lihat Ulangan 23 ayat 19 coba. Kalau nggak 19 17 ya. Ayat Ulangan 23 ayat 19. Oke, berarti 17 coba. Oh, sorry. Coba kita lihat, Bilangan 23 ayat 17 atau 19. Oke, apa dikatakan di situ? Bilangan 23 ayat 19. Ayat 19. Bilangan 23 ayat 19. Nah, yuk kita sama-sama baca. 3, 2, 1. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan janji Tuhan iya dan amin. Janji Tuhan itu ya dan amin. Masalahnya kita nggak usah ngurusin bagaimana Tuhan akan mengenapi janjinya atas kita karena ya dan amin. Tetapi tantangan kita sebagai anak-anak Kristus, anak-anak Tuhan itu adalah bagaimana menghidupi hidup kita ini. Yang Alkitab mengatakan kamu itu adalah ciptaan baru. Yang lama sudah lewat Ita, yang lama sudah lewat, yang baru sudah datang. You are new creation. Nah kalau kita sudah new creation, mendengar firman Tuhan, beribadah, memuji Tuhan, lalu kita pada saat kita nanti misalnya pas saat kita me time, contohnya kalau me time itu kalau saya misalnya pas lagi pas lagi di toilet, di kamar mandi lagi mandi ya me time, atau lagi mau tidur, itu ada momen-momen saya sendiri gitu ya. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Waktu Bapak Ibu sendiri, terasa nggak apakah kita ini sudah ciptaan barunya Kristus? Christianity is not about how long you've been a Christian. Kekristenan bukan masalah berapa lama saudara dan saya sudah menjadi Kristen atau KTP saudara dan saya itu tertulis agama Kristen. It's not that. Kekristenan itu adalah bagaimana saudara dan saya seperti Yohanes 14:15 menghidupi kebenaran firman Tuhan. Apakah mudah? Of course, sulit. Karena kalau ikut Tuhan Yesus itu gampang, mari katong berbondong-bondong. Ikut teteh manis. Seng bisa lai. Seng bisa itu dikatakan gampang jadi pengikut Kristus tuh seng. Ini aku pakai bahasa Jerman jadinya nih kalau udah ngomong gini nih. It's not easy becoming the follower of Christ. Dan ini akan membuat saudara dan saya ada satu cerita, maksudnya gini loh. Waktu kita disadari dalam satu ayat saja, hidupku ini adalah ciptaan baru yang lama sudah berlalu Ita. Maka kita mulai buat daftar apa-apa saja yang gue dulu, yang sekarang ini bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus di dalam saya. Apa yang harus saya rubah? Saya itu gini loh Bapak Ibu terkasih dalam Kristus, tidak salah ya, tidak bermaksud apa-apa, tidak. Silakan saudara itu sibuk dengan, aduh saya tuh kadang-kadang saya punya uek itu sampai handphone saya itu hangat. Ada gitu, handphone saya itu rasanya kayak hotdog, maksudnya hangat. Gara-gara itu penuh dengan memori full dan sebagainya. Saya itu kadang-kadang lihat grup-grup WhatsApp saya itu ya, tidak salah sih. Ada aja yang kirim tentang bagaimana orang-orang yang tidak mengenal Kristus menghidupi kehidupan mereka. Jadi ada banyaklah mereka ambil di YouTube, nanti di share di grup gitu ya. Bagaimana orang yang tidak mengenal Kristus, saya itu dari Kedar Nebayot. Jadi istilahnya orang-orang yang tidak mengenal Kristus seperti apa? Hey, will you stop it? Gitu loh. Tidakkah saudara itu sibuk? Ngapain saudara sibuk sama orang yang gak mengenal Kristus? Kitanya ini dulu.
Karena mereka akan mengenal Kristus dari hidup saudara dan saya. Amin. Memang seperti itu. Makanya dikatakan saudara dan saya, kita lihat next slide. Saudara dan saya ini adalah suratan terbuka tentang Kristus. Kita lihat slide. Saya tidak menyalahkan untuk kita belajar, silakan belajar, kita harus belajar karena Alkitab mengatakan kita tuh harus bijak. Bijak itu bisa kita dapatkan dengan kita banyak belajar, bertanya, diskusi. Tetapi Alkitab juga mengatakan bahwa hey Ita, kamu itu adalah suratan terbuka. Kita baca sama-sama dalam 2 Korintus 3 ayat 2, 3, 2, 1. Kamulah surat kami yang tertulis dalam hati. Gak usah pusing. Gak usah pusing sama mereka. Mereka ngapain kek. Bagian saudara dan saya itu mulai ditarik itu. Yang namanya itu kalau kita bicara tadi ada telunjuk ke sana. Coba kita lihat tadi Brother Eldo. Nah itu telunjuk satu memang ke kita. Tetapi coba lihat yang 3 lainnya kemana itu. Oke. Begini ya. Begitu kan. Berarti 3-nya ini ke kita arahnya. So what? Kita gak usah pusing. Justru saudara dan saya itu harus menghidupi kekristenan kita tuh dengan sungguh-sungguh. Benar-benar sungguh. Apa sih standarnya Tuhan dalam hidup saudara dan saya dalam segala aspeknya? Karena saudara dan saya kembali, kita ini bukan lagi makan makanan atau minum minuman susu yang renyah-renyah. Gak bisa. Saudara dan saya itu harus menghidupi kekristenan kita dengan sungguh-sungguh. Apalagi kita tahu bahwa Tuhan akan datang. Masalah beliau datang itu urusannya Tuhan. Bagian saudara dan saya adalah bagaimana dia mendapati kita adalahkah iman. Bagaimana hidup saudara dan saya menjalani kekristenan kita ini. Itu yang penting. Kalau kita baca dalam 1 Yohanes 2 ayat 4. Yuk. 1 Yohanes 2 itu beda tipis dengan Yohanes 14, 15. 1 Yohanes 2 ayat 4. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, bayangkan Bapak Ibu terkasih, saudara dan saya ini sudah kelasnya ini kelasnya tuh levelnya kita itu makanan keras. Karena nggak mungkin nggak bertumbuh. Oh, oke sih, emang aku minimalis ya. Tapi maksudku aku bertumbuh dari segini gitu kan, ke segini gitu. Kita tuh bertumbuh. Dan pertumbuhan iman kita tuh harus naik setiap saat, setiap waktu. Roma itu juga mengajarkan kepada kita untuk kita itu ada yang namanya pembaharuan. Nanti kita akan lihat pembaharuan budi. Karena begitu saudara dan saya itu tahu bahwa saudara dan saya ini adalah suratan terbuka tentang Kristus. Kenapa kita menjadi suratan terbuka? Karena I am a new creation. Kita bukan lagi yang lama kemarin. Saya ini yang baru. Oh, teman-teman saya juga tetap masih nanya, lu masih ngerokok tak? Gitu yang cowok tapi. Gue bilang, lu kemana aja? Nggak gaul banget. Kamu mainnya kurang jauh kalau nanyain saya masih ngerokok apa enggak. Karena saya tahu I'm a new creation. Yang namanya kebenaran firman Tuhan itu ada yang enak di kuping. Saya nih paling canggih kalau di atas mimbar ngomong ampuni musuhmu jemaat. Apalagi kalau saya itu puji Tuhan bersama suami saya boleh melayani bersama tim kecil kami di penjara-penjara. Itu Bapak Ibu terkasih kalau sudah di pelayanan di penjara, lalu saya bilang gini, ampuni musuhmu jemaat gereja X gitu ya, dari penjara X gitu. Mereka tuh cuma gini melompong ini. Mereka tiba-tiba teringat jaksa, Pak Hakim, saksi-saksi yang memberatkan mereka sehingga mereka boleh ada di dalam penjara. Kira-kira gampang gak mengampuni? Tapi saya canggih kalau ngomong itu. Bagian saya di mana Tuhan izinkan, oh Bapak di surga itu sangat lucu sama saya. Jangan cuma pinter doang ngomong ya tak. Suatu saat saya diizinkan sama Tuhan, saya disakiti oleh orang yang maksudnya dekat dengan saya, teman saya gitu ya, rekan saya. Wow, Bapak Ibu terkasih dalam Kristus, disitulah Roh Kudus ngomong sama saya. Hey, ampuni musuhmu it. Enak banget ya.
ampuni musuhmu, berdoalah buat mereka yang menganiaya kamu. Karena firman Tuhan itu adalah Allah sendiri yang berkata-kata pada saudara dan saya, dan itu hidup. Makanya Roma 10 ayat 17 tuh, iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Maka Yosua 1 ayat 8 itu bilang, perkatakan Taurat ini siang dan malam. Harus itu. Pertolonganku dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolonganku dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sehingga mulut ini gak ada waktu untuk gossiping. Ya ngobrol sih, pasti kita kan tidak hidup sendiri di tengah hutan. Tetapi caranya kita hidup dan caranya kita bertutur itu mulai belajar untuk, aku ini sudah ciptaan baru. Yang kemarin yang suka ngamuk tuh gaya lo yang suka ngamuk itu gimana? Lalu itu dipraktekkan sama kita karena kita sudah tahu bahwa Tuhan Yesus, aduh Bapak, saya gak sanggup mengampuni Tuhan, tapi saya percaya karena rohku ini bukan lagi aku tapi Kristus dalam aku. Makanya diperkatakan, kasihilah Tuhan, maksudnya banjiri saya dengan kasih-Mu Kristus. Oh ya, ngomong-ngomong soal kasih Kristus jadi ingat, siapa yang nonton film The Last Supper? Oke. Passion of Christ puluhan tahun yang lalu. Wih, itu waktu saya nonton The Last Supper itu sebenarnya gini, saya itu gak berani nonton Passion of Christ Bapak Ibu. Saya puji Tuhan Yesus, tidak seperti Thomas, harus lihat dulu baru percaya ya. Saya itu saking takutnya, saking gak teganya Bapak Ibu. Saya pernah pertama kali at glance itu pernah waktu pertama kali tayang tahun awal-awal itu. Lalu saya tidak sanggup, jadi saya begitu ngelihat Tuhan disiksa, ampun Tuhan Yesus, saya itu buat saya pribadi seorang Ita, saya nangis, saya gak sanggup ya. Dan sejak tahun 2000, itu kan pertama kali rilis 2004, 2004. Itu sampai sekarang tuh saya nggak pernah berani nonton bener-bener bulat-bulat gitu ngelihat gitu ya. Padahal di gereja itu kalau di waktu-waktu tertentu, momen-momen Paskah, kenaikan itu pasti tuh muncul film-film scene-nya Passion of Christ. Aduh Tuhan, saya nggak sanggup. Saya selalu nunduk gini. Lalu kemarin cerita The Last Supper ini sedikit saja. Anak saya umur 12 tahun, dia bilang gini, Mami I wanna go to see movie. Saya mau nonton film Mami, oke, kamu mau nonton apa? Dia sama temannya. Saya mau nonton The Last Supper. Wah, saya kaget juga Bapak Ibu terkasih, 12 tahun. Saya pikir dia ala, pokoknya kalau The Last Supper itu kayaknya nyokapnya banget gitu, mak gue kalau Last Supper. Tapi I'm kind of surprised waktu dia bilang, Mami I wanna see the movie. And what movie? Saya bilang, pasti ini yang horor-horor, dia suka sekali Conjuring, kayak aneh-aneh gitu deh. Anak saya ini kelasnya tuh, aduh. Jadi waktu dia bilang, I wanna watch Last Supper Mami, dia bilang gitu. Saya langsung, Dek, mau kapan, di mana, kamu butuh berapa? Saking semangatnya saya, anakku 12 tahun Last Supper gitu kan. Akhirnya dia nonton hari Sabtu dengan temannya, dan selesai nonton I'm so excited untuk nanya, saya kepo. Dek, gimana tuh The Last Supper, bagus gak? Maksudnya torturingnya gimana, siksaannya gitu kan. Anak saya dengan santainya ngomong gini, it's okay Mami, it's all about Peter point of view. Jadi dia bilang gini, Mami, it's santai, gak ada yang gimana-gimana. Ini cuma pandangan seorang Petrus gitu. It's all about Peter point of view Mami, it's okay gitu. Karena anak saya bilang it's okay Bapak Ibu. Wah, gue gak mau kalah dong. Gila dia nonton, maksud maknya yang katanya gitu, bukan katanya sih, memang kebetulan Tuhan izinkan melayani di atas mimbar ini. Masa ya gue gak nonton gitu kan. Akhirnya saya bilang sama suami saya, Mas bro kita nonton pulang gereja gitu kan. Pas hari Minggu tidak ada pelayanan, kita cari waktu yang paling kosong, kira-kira jam sekian kita nonton. Singkat kata saya nonton sama suami saya di hari Minggunya. Dan Bapak Ibu terkasih, waktu opening film The Last Supper, baru opening, kalau Bapak Ibu nonton kan kita bicara dua roti apa 5 roti? Waktu adegan 5 roti 2 ikan itu baru opening, ampun Tuhan Yesus. Saya itu udah nangis. Jadi udah saya ini matanya silinder ya iya, minus ya iya, plus ya ada. Ampun ini kacamata udah gak bisa ngeliat apa-apa. Nangis saya sampai gini, ya Tuhan gak berarti karena aku ini pendeta masa gue ambil nangis sendiri. Itu baru opening. Sebelah saya suami saya, wih gahar banget dia nonton. Gitu ya. Sebelah kiri saya juga penonton juga biasa aja. Saya itu berdere-dere air mata saya sampai nengok ke kiri, dia nggak ada nangis. Apalagi sebelah saya, Mas Bro ini jelas dia boro-boro nangis. Kalau sampai suami saya nangis, saya bingung itu film apa yang dia bikin dia nangis ya.
Saya bingung, I mean like, betapa baiknya Tuhan, itu baru opening. Dan klimaksnya Bapak Ibu terkasih, waktu ada adegan juga ternyata ada adegan bagaimana Tuhan itu mulai diambil di Taman Getsemani, ampun Tuhan Yesus. Saya langsung di dalam hati gini, anak saya akan kasih sanksi atau punishment. Karena dia bilang gak ada siksaan mami, it's okay mami, no torturing mami, only 5 minutes mami. Ternyata itu bagian yang aduh Tuhan Yesus. Itu saya sebenarnya kalau bicara tiketnya tuh saya cuma bayar setengah harusnya. Karena gue cuma nonton setengah, saking gak beraninya saya itu nonton. Saya udah gak sanggup Tuhan. Saya gak sanggup Bapak. Bapak Ibu terkasih dalam Kristus. Waktu Mel Gibson bikin, waktu film-film seperti itu Tuhan izinkan ada. Mel Gibson deh yang Passion of Christ. Karena kalau yang Last Supper emang agak unik ya. Tuhan Yesusnya cakep pisan, muda, gitu ya. Jadi antara dia sama Peter agak beda gitu. But that's okay. Passion of Christ ya, yang lebih buat saya lebih mengena gitu. Bapak Ibu, waktu Mel Gibson bikin itu dia hanya mengira-ngira loh. Kurang lebihnya tuh seperti itu. Bayangkan aslinya tuh seperti apa, udah gak sanggup saudara dan saya. Sehingga apa sih yang saudara dan saya tunggu untuk kita berubah? Kau ku kagumi dalam hati. Bagus puji Tuhan ngaguminnya dalam hati. Coba kita ngambil ngomong, Tuhan Yesus saya mengagumi engkau Bapa. Sementara Tuhan bilang dari atas gini, maksud lo gitu. Lo masih ngerokok, lo masih aur-aur, lo kalau Tuhan itu tidak maha kasih, tidak panjang sabar, ampun Tuhan kita sudah berderet semua di ruang hukumannya dia. Kurang apa lagi Bapak Ibu terkasih dalam Kristus? Mau apa lagi? Perlu pembuktian apa lagi? Bahwa saudara dan saya itu harus berubah cara berpikirnya. Yuk kita lihat slide. Paradigma kita, pola berpikir. Next. Nah, kita baca Roma 12 ayat 2. Itu menunjukkan bagaimana saudara dan saya itu udah jelas-jelas kudu wajib berubah. 3, 2, 1. Janganlah tetapi sehingga Bapak Ibu, being a Christian, menjadi seorang pengikut Kristus, itu hari lepas hari harus berubah. Di-renew, diperbaharui. Makanya saya kembali ini buat saya pribadi ya, pusing gitu ya dengan grup-grup saya ini nge-upload video itu, video ini, terus so what? How about you and I, ourselves? Apa? Kok usah pusing sama yang lain? Makanya pada saat saudara dan saya itu sadar nih di malam hari ini, bahwa saudara dan saya ini adalah terangnya Tuhan, ciptaan baru. Hidupku bukan aku lagi. Kita ini suratan Kristus terbuka. Pasti ada perubahan. Amin. Harus. Dan yang namanya pembaruan itu tetapi berubahlah itu kira-kira Tuhan puter kita tweet gitu atau kita yang berubah? Kita yang berubah karena apa? Hidupku bukan aku lagi tetapi karena Roh Kudus itu ada di dalam saudara dan saya yang adalah Roh Allah, itu akan memampukan. Jangan mengandalkan diri sendiri, aduh Tuhan Yesus Kristus, gak mungkin, gak akan sanggup kita. Kedagingan kita ini loh, hanya bisa dilawan dengan roh yang dahsyat itu. Dan waktu saudara dan saya menyadari bahwa hidup ini karena kasih anugerah kemurahan Tuhan, yuk kita lihat slide berikutnya. Semuanya akan harus inline dengan Kristus. Harus itu. Cara berpikir. Karena kita mulai dari sini dulu Bapak Ibu. Dari rohnya kita ini. Setelah kita mulai menyadari, aduh Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena anugerah kemurahan Tuhan. Ada yang berubah dari tingkah laku kita. Yerusalem. Terus? Kisah para Rasul 1 ayat 9, dari Yerusalem. Kalau roh Allah, Roh Kudus dalam kita, maka saudara akan saya sanggup bersaksi. Di Yerusalem, Yudea, Yerusalem.
Ini kita sendiri, mulai dari kita sendiri. Bagaimana Anda bisa mengubahkan kanan kiri saudara? Kalau saya kapan itu kemarin saya punya teman, jadi saya punya sahabat Pak RT. Jadi saya ini sekretaris RT di rumah saya. Jadi Pak RT saya ini lucu. Pak RT saya kebetulan beliau orang Betawi ya, tapi cukup dekat dan cukup baik dengan saya. Nah, dia tuh sempat curhat. Anak-anaknya itu mulai belajar smoking gitu ya. Anak-anaknya cowok-cowok, cakep-cakep, masih kecil-kecil, maksudnya masih muda. Satu sudah kerja, baru itu kerja, satu masih muda. Tapi biasalah ya anak-anak sekarang itu suka pengen kepo, pengen tahu rokok itu kayak apa. Dia curhat sama saya, Bapak Ibu terkasih. Dia orang yang tidak mengenal Kristus, Bapak Ibu. Tetapi mari, waktu hidup saudara dan saya itu kita sadari bahwa kita ini bukan kita lagi tapi Kristus. Kita boleh menjadi terang, menjadi suratan terbuka. Saya langsung, brother, gimana kalau gue yang ngomong sama anak-anak ente? Aku bilang gitu. Bisa, mau, mantan soalnya. Loh iya dong. Bapak Ibu, bukan bangga, saya merasa saya sangat bodoh saya ini dengan kebiasaan merokok saya itu. Saya malu. Tetapi anugerah kemurahan Tuhan itu membuat saya tuh sanggup berubah itu loh. Pikirannya saya berubah. Badanmu sudah sehat, kamu dikasih berkat sama Tuhan, bahkan kepintaran, kepandaian, itu buat saya ya, bukannya saya overconfidence, no, saya. Dan lu cekokin dengan yang jelek-jelek di badanmu, itu ada aplikasinya. Saya mulai memutuskan berhenti, I stop it now. Jadi saya nggak pindah metode dari yang begini menjadi yang asap doang gitu atau yang lain, enggak. Saya putuskan, selesai, mulai berproses dengan salib saya itu untuk berhenti. Kehidupan pribadi berubah. Next. Akan terpancar itu dari apa? Dari keluarga kita juga. Kitanya sudah beres, kita terus belajar untuk semakin attach sama Tuhan. Pikiran kita sudah mulai berubah, pola pandang kita berbeda, attitude kita mulai berganti menjadi lebih. Standarnya saudara dan saya itu Kristus. Dikatakan serupa dengan Kristus. Standarnya saudara tuh di situ loh sama saya itu. Hati-hati, kita di standarnya nggak main-main. Ada rasa yang berbeda dalam rumah tangga kita. Ada rasa yang berbeda dalam keluarga kecil kita. Orang tua, anak-anak, orang tua, istri, suami, anak. Pasti ada. Gak mungkin gak ada. Kalau kita sadari bahwa Kristus is in us. A new me in Christ. Itu pasti ada efeknya. Nextnya. Dalam segala aspek. Keluarga kita memberikan yang terbaik. Semua karena Kristus sudah memberikan yang terbaik. Karena pola pikirnya udah beda. Saya memberikan yang terbaik itu bukan karena tanggung jawab saya secara kemanusiaan, misalnya secara manusia, saya ini istri, jadi saya nggak salah sih, saya menyadari saya sebagai istri, tetapi konteks istrinya itu lebih dalam sebagai anak-anak Tuhan. Beda, karena tidak lagi dalam kacamata dunia, lebih dalam kita melakukan tugas tanggung jawab kita dalam keluarga itu beda. Efesus 5 itu mengajarkan saudara dan saya 22 sampai 26 itu bagaimana perilaku dalam keluarga suami, istri dan anak. Efesus 5 ayat 6. Efesus 6. Dalam pekerjaan karena standarnya kita itu adalah Kristus, pasti saudara dan saya do the very best, enggak hanya the best, the very best. Karena standarnya beda. Next. Apalagi ini karena foto yang paling ada deket itu adalah foto kemarin tahun lalu itu, bukan sekarang. Bapak Ibu gini, pelayanan itu baik, bagus, semua karena anugerah kebaikan Tuhan. Tetapi kita mulai dari lingkaran kecil kita dulu, memberikan yang terbaik dalam Tuhan, dalam pelayanan. Misalnya nggak usah jauh-jauh, ini pasti saudara-saudara terkasih semua ada yang tadi pagi siang itu bekerja lebih dahulu. Kayak saya ini ya berkejar-kejaran dengan waktu, saya kirim PowerPoint-nya ke Bang Fadil, nggak taunya beliau nggak hadir. Aduh, ini jadi seru-seruan gitu ya. Jadi berkejaran dengan waktu karena wanna do the very best.
Wanna do the very best, bukan untuk mendapatkan pujian, no. Saya melayani di komsel-komsel kecil Bapak Ibu, mereka itu minta melayani dan saya dengan sukacita melayani di komsel-komsel kecil di mana mereka bercerita dengan lugas apa yang mereka hadapi. Dan bukan karena kuat gagah saya Bapak Ibu, tetapi ada sesuatu yang kalau kita anak-anak Tuhan dan kita ini anak-anak Tuhan, bukan kalau lagi kita, we are gitu ya. Itu ada rasa untuk terus ini yang namanya apa namanya itu? How are we? Am I going to say it? To express dan to kayak mau impartasi gitu loh. Apa sih namanya? Ayo semangat gitu misalnya. Ayo semangat, jangan putus asa. Ada itu spirit seperti itu tuh, yang on fire itu. Apapun, ya motivasi apapun itu ada, pasti itu. Next, in all aspect. Karena Kolose 3:23, next. Nah, baca sama-sama 3:21. Apapun standarnya siapa? Kristus. Apapun. Saudara dan saya jangan jadi orang-orang kekinian, aduh ampun Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan gak ada jemaat di Fokus yang seperti ini. Yang namanya itu kelompok golongan halu. Tidak melakukan apa-apa, tapi menunggu Tesla datang. Tesla tahu? Tesla nggak tahu Mas Bro. Tesla, aduh. Oke, katakanlah nggak melakukan apa-apa, duduk di pojokan, tapi berharap BMW parkir langsung di bawah. Mercy, E-Class, F-Class, G-Class, you name it, itu nongkrong di bawah. Tapi nggak ngapa-ngapain. Kita berdoa aja. Pojokan sana. Kita bukan orang-orang halu Bapak Ibu terkasih dalam Kristus. Kenapa bukan halu? Karena memang roh kita bukan roh halu. Ada gitu halusinasi di sini, roh halusinasi yang lebih kuat dari roh Kristus dalam kita. Oh amit-amit dalam nama Tuhan Yesus Kristus patah. Roh kita inilah yang memampukan saudara dan saya itu memberikan yang terbaik. Kita lihat Pengkhotbah 9 ayat 10. Yuk next slide. 3:21 kita baca. Apapun standarnya aja kita melakukan segala sesuatu itu bukan untuk manusia. Ada bos, ada atasan, tidak salah karena kita masih menjejak bumi. Ya nanti kita dikira ngawang-ngawang di awan-awan yang belum kemuliaan kan, masih awannya di sini. Tapi polanya kita, caranya kita itu bekerja, itu the best that we can do untuk menyenangkan Tuhan. Pengkhotbah 9 bilang apapun yang ada on your hands. Makanya gak ada orang Kristen yang halu. Paling sumpek saya sama orang-orang Kristen halu itu. Gak ngapa-ngapain, beres. Gak ngapa-ngapain, makan kenyang, tidur enak. BMW standby di bawah. Apa tadi? Mercy, you name it. Lamborghini, you name it. Ferrari, nongkrong di bawah. Tapi doing nothing. Waduh gawat, tidak jemaat Fokus, amin. Bukan jemaat Fokus. Jemaat Antartika yang ujung banget, bukan Fokus. Jemaat Fokus adalah jemaat yang memberikan selalu yang terbaik untuk Kristus Yesus. Beri kemuliaan dong buat Tuhan Yesus. Dalam segala aspek. Kenapa? Yuk kita lihat yang terakhir. Nah, kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Karena saudara dan saya tuh pada akhirnya tahu bahwa hidup kita ini hanya untuk memuliakan nama Tuhan.